kembali lagi bersama kami di Tali Kata Podcast. Hari ini bersama dengan saya Laras, dan ini ada bintang tamu hari ini dengan kakak siapa? Kak Fajar. Oh, Kakak Fajar. Oke, hari ini kita ditemani oleh Kakak Fajar dari pihak Pegadaian. Hari ini tema kami di podcast hari ini adalah mudahnya pembelian kendaraan di Pegadaian Syariah, mudahnya pinjaman untuk meningkatkan usaha di Pegadaian Syariah. Oke, langsung aja ya. Jadi sebelumnya boleh Kak Fajar kenalan dulu, biar rekan-rekan di luar sana kenal dengan kakaknya. Baik, makasih atas waktunya Mbak Laras. Perkenalkan, nama saya Fajar Esmurdani. Saya di Pegadaian Syariah sebagai asisten manajer dan di posisi mikro. Oke, udah lama di Pegadaian, Kak? Alhamdulillah sudah jalan 7 tahun ini, Mbak. Alhamdulillah. Oke lah, kita langsung aja lah ya tanpa basa-basi lagi. Dari kakak sendiri nih, boleh nggak sih dijelasin gimana nih masyarakat di umum sana bisa memiliki kendaraan tanpa perlu repot-repot lah istilahnya. Dari Pegadaian, apakah mempunyai solusi untuk itu? Ya Mbak Laras, sebelumnya saya sampaikan tentang materi, saya perkenalkan produk-produk Pegadaian dulu. Oh oke, siap. Bagaimana? Jadi untuk sahabat Tali Kata nanti ketika mau mampir Pegadaian untuk nanya tentang pembelian kendaraan, jadi tahu nih apa nih yang mau ditanya seperti itu. Oh siap. Jadi untuk pembelian kendaraan ini adalah namanya amanah. Amanah, oke. Produknya amanah. Jadi amanah itu apa Mas? Amanah itu pembelian kendaraan roda 2 maupun roda 4, bisa bekas maupun baru gitu. Oke, boleh bekas ataupun baru. Berarti nggak harus baru ya, Mas? Nggak harus baru Oke, gitu, jadi bekas. Tapi kita ada ketentuan tahunnya juga gitu. Oh, siap. Oke. Terus gimana nih masyarakat bisa ngewujudin istilahnya pembelian kendaraan bermotornya nih? Jadi dengan DP 10% untuk kendaraan roda 2 ataupun juga untuk 20% untuk roda 4, itu bisa nasabah untuk mengajukan di Pegadaian. Dan juga tentu ada kita persyaratannya Mbak Laras. Oh gitu, berarti kalau untuk kendaraan bermotor sendiri itu DP-nya ada di 10%. Untuk kendaraan roda 4 itu ada di 20%, begitu ya Kak Fajar ya? Oke, terus gimana nih caranya masyarakat bisa ngajuin pembiayaan untuk kendaraannya tersebut? Jadi untuk masyarakat itu bisa langsung ke Pegadaian terdekat, karena semua Pegadaian itu bisa untuk produk amanah untuk pembelian kendaraannya dengan prinsip syariah seperti itu. Oke, berarti kita bisa mampir di Pegadaian manapun buat pengajuan pembiayaan ini ya. Betul sekali. Oke, terus biasanya nih berapa lama proses pengajuan lah sampai kita ketemu dengan motor impian kita nih? Nah, sebelum sampai ke proses tertentu kan ada kayak persyaratannya itu Mbak Laras. Syarat-syaratnya apa aja itu Kak? Nah, syaratnya itu tentu yang pertama adalah mengisi formulir. Jadi nasabah ngajukin ke Pegadaian terdekat, ngisi formulir, melengkapi dengan data diri seperti KTP, KK, dan surat nikah apabila sudah menikah. Dan juga nanti setelah itu kita akan ada surveian. Survei untuk memvalidasi benar untuk usahanya, atau mungkin kalau sebagai karyawan atau usaha tuh bedanya gimana Mas? Karena kan saya kebetulan cuma pengusaha aja kayak gitu. Kalau pengusaha cukup lampirkan surat keterangan usaha, baik dari kelurahan atau yang terbaru sekarang namanya NIB, nomor induk berusaha. Itu dari OSS, bisa pengeluaran mandiri melalui online juga bisa. Oke, berarti syaratnya ada di KK, KTP, itu ada buku nikah jika yang sudah menikah. Betul. Terus misalkan jika kakak-kakak sekalian berusaha, ada usahanya di rumah, itu bisa mengajukan melalui NIB ya, melalui OSS. Kalau misalkan kakak bekerja, bisa melampirkan surat keterangan kerja gitu Kak ya? Betul. Oke lah, berarti kayak syaratnya cukup simpel lah sebenarnya ya, nggak ada yang syarat-syarat yang cukup rumit untuk kita istilahnya dapatkan. Iya. Oke nih Kak Fajar, tadi ada bahas OSS nih Kak ya. OSS itu bisa kakak terbitkan secara online ya Kak tadi ya? Oke, OSS itu bisa, misalkan ya ada usaha, belum sempet atau belum punya surat keterangan usaha, bisa menerbitkan di OSS Kak ya? Betul. Terus juga tadi kan ada melampirkan KTP nih Kak. KTP-nya misalkan nih ternyata bukan KTP domisili pengajuan, misal kayak kita di Bali nih, ternyata dia KTP luar, misal di Sumatera atau di Jawa, itu boleh pengajuan juga?
Jadi untuk KTP luar Pulau Bali ini tentu saja bisa kan, tapi kita ada syarat tambahannya Mbak Laras. Oh, oke, syarat tambahannya apa aja, Kak? Jadi syarat tambahannya cukup melampirkan surat keterangan domisili atau tempat tinggal sementara dari pemerintah sekitar. Oke. Berarti kakak nih kalau misalkan KTP-nya KTP luar daerah, boleh juga nih pengajuan ya dengan tambahan melampirkan surat keterangan domisili. Itu kakak bisa diambil di kelurahan setempat lah yang terdekat dari kakak. Terus juga tadi kan ada pembiayaan motor itu bisa pembiayaan motor bekas dan motor baru nih, Kak. Iya. Nah, untuk pembiayaan motor bekas sendiri nih, apakah boleh plat luar gitu misalkan atau bukan di plat setempat lah istilahnya? Jadi misal sini kan platnya DK lah, mau ambil ke Jakarta gitu Iya. kan ya. Jadi kalau untuk Pegadaian sendiri wajib balik ke DK dulu Mbak. Oke. Jadi dari luar kita balik namakan dulu, baru nanti proses di Pegadaian. Oke, berarti harus dimutasikan dulu dari misalkan ngambil dari Jakarta atau gimana, berarti mutasikan dulu ke Bali, baru setelah itu baru bisa diajukan nih pembiayaannya gitu Iya, berarti ya. betul. Oke, kalau motor bekas sendiri nih maksimal itu di tahun berapa sih? Misal sekarang kita di 2026 nih ya. Untuk di motor bekas sendiri itu maksimal pengajuan tahunnya tuh di tahun keberapa? Jadi untuk motor bekas kita kebetulan untuk mobil itu sebenarnya kita 10 tahun Mbak. Karena kan ada kita jangka waktu kreditnya, pinjamannya itu Mbak. Jadi ketika ngajuin 10 tahun, ibaratnya 10 tahun, jadi kita harus 7 tahun sebelumnya gitu. Karena bisa mau ambil 3 tahun, jadi jangka waktu kendaraan maksimal 7 tahunnya kayak gitu. Oh, jadi masa tahun kendaraan itu tergantung dari jumlah kreditnya sendiri. Iya. Dan itu dihitungnya itu adalah 10 tahun gitu Kak ya. Jadi misalkan kakaknya mau ngambil kredit 1 tahun, berarti ya boleh 9 tahun kendaraan dari tahun 2026 gitu. Iya. Kalau misalkan ambil kakak 3 tahun, berarti itu 7 tahun dari tahun 2026 perhitungannya ya. Betul. Oke deh, gitu aja sih. Kalau misalkan ya ada yang bingung-bingung, boleh langsung mampir aja kali ya. Iya, betul. Oke lah. Nah, Oke, terus kenapa sih menurut kakak nih, kenapa sih kita harus mewujudkan pembiayaan kendaraan ini di Pegadaian sendiri? jadi selain Pegadaian syariah nih prinsipnya sesuai syariah, kita juga pakainya akad rahan tasjili. Oke. Jadi yang dijaminkan itu adalah BPKB-nya gitu. Bukti sahnya kepemilikan kendaraan. Nanti kendaraan tetap bisa dipakai nasabah seperti itu. Tapi di sisi lain juga kita munahnya juga sangat murah gitu. Mulai dari 0,9% per bulan. Oke, berarti kenapa nih pilih Pegadaian? Jadi yang pertama itu akadnya berbasis dengan rahan tasjili ya. Iya. Itu sesuai dengan syariah punya. Terus juga biaya munahnya itu kecil, kurang dari 1%, itu cuma 0,9 ya Kak ya. Iya. Cuma 0,9 nih guys. Jadi terus nih biasanya nih Kak, apa-apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pembiayaan itu sendiri kayak gitu? Jadi faktor-faktor untuk pengagalan pengajuan itu, yang pertama tentu kita adalah reward BI checking. Jadi nggak banyak sih, ada beberapa nasabah itu yang pengajuannya kita tuh ke reject system Mbak. Oke. Jadi ketika mau diinput, oh ternyata rating Pevindo-nya mohon maaf nih resikonya tinggi, jadi nggak bisa ngajuin kayak gitu. Jadi saya sekedar tips juga untuk sahabat Tali Kata Podcast. Jadi gimana sih kita jaga untuk rekod BI checking kita selalu baik. Yang pertama tentu diusahakan untuk pembayaran tuh tepat waktu. Tepat waktu itu seperti apa? Jadi sebelum jatuh tempo itu kita udah ada pembayaran. Oke. Gitu. Kenapa sih harus sebelum jatuh tempo? Kenapa nggak pas jatuh tempo kan gitu? Karena kan saat jatuh tempo itu kita kadang lupa gitu nasabah. Oh iya harusnya bayarnya hari ini, tapi ada kegiatan lain. Hari kayak libur gitu misalkan Betul, ya. ternyata hari libur, ternyata Pegadaian ada tutup kayak gitu kan. Nah lebih baik sebelum jatuh tempo itu udah melakukan pembayaran. Jadi udah aman gitu loh, tenang gitu pas jatuh tempo. Itu salah satunya. Dan juga untuk pinjaman online seperti itu kan rate-nya jatuhnya tinggi. Karena apa? Karena dia tanpa jaminan seperti itu. Jadi diusahakan untuk pinjaman online itu sesuai dengan pembayarannya. Jangan sampai kurang 1 kali pembayaran tapi nggak dibayar. Itu juga menyebabkan untuk rating BI checking-nya jelek seperti itu. Oh, oke. Berarti emang dari BI checking-nya juga ya. Pasti yang pertama. Terus ada nggak lagi yang mempengaruhi nih kegagalan? Misal nih risiko yang
yang perlu masyarakat pahami lah sebelumnya kayak gitu. Jadi untuk salah satu juga untuk karena BI checking sendiri, kalau untuk saya di lapangan ini sering banget melihat nasabah itu karena namanya tuh dipinjam. Oke. Jadi mohon maaf mungkin niatnya baik lah bantu keluarga atau teman seperti itu. Jadi namanya dipinjam di perbankan lain, nggak tahu ternyata namanya tuh telat di perbankan itu. Oh, oke. Nah, jadi oh ya saya bantu ini Mas, saya bantu adik saya karena dia butuh gitu dan dia nggak punya usaha, ya udah saya bantu. Ternyata adiknya mungkin bayar, cuman ada telat seminggu, sebulan gitu. Nah, itu kan dari rating BI checking juga rusak, mempengaruhi juga gitu. Oke. Jadi tanpa sadar niatnya bantu tapi malah buntung kan gitu. Oke, siap. Berarti teman-teman tali kata sendiri harus mempunyai BI checking yang cukup baik ya. Jadi misalkan kakak juga bisa ngecek BI checking secara mandiri sebenarnya, atau nggak kakak mampir ke kantor OJK untuk melihat skor BI checking kakak sebenarnya. Jadi misalkan ada dipinjam namanya, boleh nih iseng-iseng cek dulu ke OJK gitu. Misalkan kakaknya di skor berapa sih, apakah masih pembayaran yang aman atau tidak. Misalkan memang pembayaran tidak aman, mungkin coba diselesaikan ke pihak yang peminjam pertama gitu misalkan, atau kakak mampir ke OJK, nanti kan akan diberikan solusi dan lain-lain kayak gitu. Oke lah, terima kasih nih untuk waktunya, tapi kita coba rangkum sedikit lah. Intinya pembiayaan kendaraan di Pegadaian ini cukup simpel, syarat-syaratnya juga cukup mudah lah ya. Syarat-syaratnya istilahnya syarat-syarat yang sebenarnya udah ada di rumah juga. Tidak perlu yang kesana kemari harus cari kayak gitu. KTP, KK, buku nikah dan lain-lain kan sudah ada tertera di rumah. Betul, Mbak Laras. Terus kalau misalkan surat untuk yang mempunyai usaha itu bisa lewat OSS, itu bisa online juga ya Kak Bisa. ya? Oke, OSS juga bisa online. Terus juga kalau misalkan kakaknya ada kerjaan, tinggal minta surat rekomendasi di tempat kerja gitu. Terus biaya DP untuk kendaraan roda 2 itu ada di 10%, untuk kendaraan roda 4 ada 20% gitu Kak ya. 20%. Terus juga biaya munahnya itu cuma 0,9 nih Kak, kecil banget. Kakaknya juga bisa pengajuan di Pegadaian manapun sih ya. Jadi Pegadaian yang terdekat mungkin dari sini ada di Kartini, di Batanta, Monang Maning atau Ayani, itu juga bisa kita melakukan pembiayaan pengajuan di sana gitu Kak ya. Terus juga pastikan BI checking kakak juga aman. Ketika pengajuan semuanya beres, harusnya sih cepat ya cairnya Kak ya. Iya. Kendaraan ready harusnya cepat lah Kak ya. Kita ada SLA-nya juga, jadi maksimal kurang lebihnya itu 3 hari dari berkas lengkap. Oke, berarti ketika memang masyarakat itu sudah pengajuan, itu 3 hari setelah berkas lengkap harusnya prosesnya sudah diterima ya. Tapi rata-rata kalau semua udah lengkap, terus kendaraan ready, sistemnya oke, sehari itu bisa. Oh gitu. Oh, satu lagi Kak, mungkin kendaraan apa saja sih yang bisa dilakukan pembiayaan, misalkan itu kan kendaraannya baru atau bekas ya. Untuk mereknya sendiri itu bebas. Kalau mereknya kita sementara ada beberapa yang spesifik umum seperti lain-lain seperti itu. Jadi yang kendaraan umum lah seperti itu. Oh, kendaraannya masih yang umum aja berarti ya. Berarti oke deh. Jadi kalau misalkan kakak-kakak sekalian ada pertanyaan, boleh menghubungi Pegadaian terdekat nih di mana aja, itu bisa melakukan pengajuan gitu. Oke lah, sepertinya sudah cukup ya kayak informasi yang udah disampaikan. Jika ada kesalahan kata nih dari kami berdua, dari saya Laras dan dari Kakak Fajar, itu ada salah-salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan Tali Kata Podcast.